Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, hari ini kita jumpa dengan salah satu sahabat kita. Ini Al-Lukas Vespa yang tobat nih. Ini kita mau cerita kisah beliau sedikit. Nama saya Inai. Inai. Bung Inai ini pernah sempat viral ya. Sempat viral nih, Vespa yang sempat viral di dalam Instagram nih. Nah, pertanyaan nih, sekarang lagi kegiatan apa nih? Kita lagi program Urut. Urut itu artinya keluar silaturahmi dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, masjid ke masjid, mengunjungi saudara muslim. Masya Allah. Tanya satu lagi nih. Dari Jakarta ya? Dari Parung. Parung ya, Parung Jakarta. Nah, kenapa memilih Jakarta? Ya, merinding saya. Allah Akbar. Kenapa memilih jamaah? Karena saya sebelum kenal jamaah emang yang ngajak jamaah yang pertama kali ngajak saya kenal Islam itu jamaah yang beneran saya pikir Islam wujud gitu, asli wujud. Soalnya saya pikir banyak orang yang lahir emang yang nggak bener gitu dari jamaah yang wujud. Saya mikir dari itu ya, dari zaman Nabi kan zaman jahiliyah kenal Islam tuh jadi mulia. Nah sekarang nih saya lagi nyari gimana caranya nih orang yang jahiliyah kenal Islam jadi mulia. Tanpa mulia. Makanya saya cari, wah alhamdulillah dari sini. Sebelumnya saya nyari malah ketemu, alhamdulillah ada saudara-saudara nih ngajak-ngajakin. Iya jadi saya bisa ngomong agama, pentingnya agama, bisa amal agama, bisa kuat agama. Ya itulah Ustaz, alhamdulillah. Iya, tapi gimana nih? Singkatnya. Singkatnya gini nih. Jadi beliau kan anak Vespa nih ya. Anak Vespa nih TV Hijrah Terusan, sahabat Hijrah. Beliau anak Vespa. Tapi yang unik dari anak Vespa yang satu ini adalah beliau itu waktu datang jamaah lagi nongkrong dengan teman-teman. Ya. Namanya anak-anak Vespa waktu itu yang melihat seseorang pakai gami mungkin pikirannya gimana gitu ya. Ada sedikit perbedaan gitu ya. Tapi beliau menyatakan dengan kawan-kawan ikramlah di sana. Alhamdulillah cuti 3 hari sampai belajar keagamaan, menambah kembali agamaannya, masya Allah. Tapi ada satu nih, walaupun beliau ini anak seorang Vespa, tetapi bagaimanapun juga beliau bisa mampu keluar ke Sumbar. Ini selamat datang di Sumbar ya. Iya. Jadi apa namanya? Nama Inai, tanya nih, berapa orang nih yang keluar turut kita lihat? Ini kita keluar 9 orang, yang 1 orang itu tunarungu. Memang kita belajar, ini tak, saya lagi belajar tuh bahasa tunarungu. Oh iya. Jadi uniknya gini nih, uniknya jamaah nih, sampai tunarungu aja dipikirin. Karena tunarungu nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Kita kalau sehari nggak ngomong sama orang aja pusing. Iya. Ya, bete. Ini tunarungu udah nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Sabar. Orang bisa ngomong nggak bisa dengar, kita ngomong sama dia ribet. Iya. Ya. Tapi gini, gimana caranya kita membuat hati kita dekat sama Allah berarti ya? Itu caranya ngikutin cara Rasul, belajar dari tahap ke tahap, ya dikit-dikit. Belajar amal sih dari yang kecil, hidupin sunnah. Karena kalau kita percaya sama amal itu, yakin sama sunnah, pasti Allah kasih kemuliaan. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau kita bicara nih guys, sahabat Hijrah, salah satu yang jadi beban kita yang sangat luar biasa adalah dengan beliau ini. Beban bagi saya ya, bagi saya sebagai seorang ustaz nih. Beliau, kita sama-sama nih, saya juga sebagian dari salah satu klub motor, beliau juga salah satu Vespa, dan saya juga mantan dari Vespa juga. Orang yang pernah melakukan satu kegiatan kebaikan, pasti Allah panggil itu untuk kebaikan yang selanjutnya. Pertanyaannya, orang tua marah nggak sih? Pertama, Iya. jadi emang di rumah dulu markas. Rumah saya kan di Parung. Orang Sumatera, kalau orang Jawa Tengah, kalau misalkan mau ke Sumatera atau sebaliknya, dia pasti lintas Parung. Lintas Parung sandarnya di tempat saya. Dulu rumah saya masih pinggir jalan di Parung itu. Udah pasti sandar di tempat saya. Makanya orang tua tuh biasa ngeliat orang muka tato, ngeliat timbal, ngeliat serem-serem udah biasa. Apalagi ini baru muncul yang halal buat ibadah. Ya udah nggak aneh. Berarti beliau orang tua nerima ya? Nerima banget, alhamdulillah. 3 hari itu diterima. Dari dulu kan misalnya ada pacar gitu kan, kan ada pasar, ada kasih orang yang disayangin lah gitu ya. Itu waktu itu ditinggalin atau dia meninggal? Saya nggak main cewek satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Enggak ngapain jangan. Sekarang udah nikah ya? Udah alhamdulillah udah nikah. Jadi anak muda semuanya, kita harus kuatkan keimanan kita harus kuatkan agama kita dengan cara kita keluar. Lihat kita seperti beliau ini, ada salah satu contoh bahwa Allah itu akan memberikan hidayah kepada siapa saja. Dan hidayah itu tidak harus ditunggu, tapi hidayah itu dicari. Ya. Maka ketika hidayah itu dicari dengan cara bagaimana kita bertanya dalam diri kita. Ketika Anda sudah pernah bertanya bahwa, oh saya ini gimana gitu, saya ini harus seperti apa gitu. Nah, Allah akan kasihkan jalan dengan cara mendatangkan orang-orang yang baik untuk engkau lebih baik berjumpa dengan Allah. Nah, Masya Allah, salah satunya kayak beliau didatangkan jemaah keluar 3 hari, setelah itu mau keluar 4 bulan. Kali-kali kata dia, matanya dikit-dikit keluar 3 hari dulu terus. Biasa. Baru 3 hari keluar langsung masuk ke 4 bulan. Tapi gimana pun juga, Allah akan jagain beliau bersama keluarga beliau, dan Allah titipkan surga hendaknya bersama kawan-kawan dan rekan-rekan dalam dakwah. Dan semoga saja sahabat hijrah yang mendengar video ini, kita berdoa kepada Allah Islam makin jaya. Amin. Dan Islam tidak ada perbedaan apapun. Islam ini adalah terbaik bagi kami, dan kami tidak membedakan siapa-siapa. Mungkin ada sebagian yang mengatakan kita membeda-bedakan orang, tapi kita tidak pernah membedakan. Beliau juga pernah ada punya teman, salah satu kisah baru hijrah ya. Terus datang orang non muslim ya. Oh iya. Datang orang non muslim, terus gimana ceritanya? Dia nanya-nanya tentang Islam. Ya, ke rumah. Dia bilang jangan lah. Islam itu capek. Saya bilang ke dia Islam itu capek, ya seminggu sekali aja susah dia. Apalagi Islam dia capek dari hari 5 kali sholat. Iya. Tapi karena emang kebenaran Islam ya, emang dia mau terbuka, mau nyari kebenaran, dia tahu tentang kebenaran Islam, dia terima. Iya, akhirnya dia sadar ada Islam sama Ustaz yang membimbing juga. Iya, ada Ustaz saya. Siapa namanya Ustaz? Ustaz Sandang, Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan sama Ustaz Sandang sama juga sama pesantren ya. Iya, sama pesantren Al-Bukhari Muslim, Masya Allah. Jadi sahabat, udah dapat 2, dapat hidayah, dapat bawain orang masuk Islam, surga menanti. Allah Akbar ya. Terima kasih brother sudah mengajak masyarakat kami untuk berdekat sama Allah. Semoga para pemuda-pemuda yang lain juga ngikutin kayak brother. Dan semua kawan-kawan Albikers, yuk kita sudah saatnya jumpa sama Allah. Sudah saatnya nih kawan-kawan Albikers. Bukan berarti kita harus meninggalkan motor, bukan. Di sini tidak mengajarkan meninggalkan motor, tidak mengajarkan yang lain, tapi kita mengajarkan diri kita dekat sama Allah. Betul ya? Masya Allah. Jadi mau di Vespa bisa dakwah, mau di motor klub apapun bisa dakwah, selagi engkau mau dekat sama Allah. Amin. Ya. Nah, pesan dikit untuk yang generasi muda di sini. Pesan ya, perbaiki hubungan kita sama Allah, nanti Allah perbaiki semua kehidupan kita. Masya Allah. Itu ya, emang kunci. Masya Allah. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.